إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة أعزكم الله. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Betapa banyak orang-orang yang diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, kemudian hilang hidayah itu, dicabut oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak mensyukuri nikmat itu. Mensyukuri dengan apa? Dengan belajar, dengan mengkaji, dengan memahami, dengan mengimani, dengan mengamalkan dan mendakwakan sunnah ini. Banyak orang-orang yang dicabut nikmatnya oleh Allah. Tadinya diberikan hidayah, kemudian dicabut. Maka nikmat Islam dan sunnah nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Makanya setelah itu nikmat yang paling besar lagi apa? Diberikan oleh Allah hidayah taufik untuk terus mengaji, untuk terus menuntut ilmu. Ini hidayah taufik. Yang hadir di Masjid An-Nur ini, antara yang di dalam yang di luar, yang banyak yang mana? Yang di luar, yang enggak ngaji. Yang ngaji cuma sedikit. Paling ada cuma 1.000 orang. Yang ribuan, yang jutaan enggak ngaji manusia. Kita ngaji tiap bulan umpamanya, tetap aja yang ngaji cuma sedikit. Yang tidak ngaji sangat banyak. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah taufik. Kalau Allah enggak berikan hidayah kepada kita enggak bisa duduk di majelis ini. Seperti antum yang datang dari luar kota, Allah berikan hidayah kepada antum untuk datang ke tempat ini. Ini perjalanan yang barokah dan rahmat dari Allah. Perjalanan menuju sorga. Itu ingat itu. Nuntut ilmu merupakan jalan menuju sorga. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah SAW. Nabi bersabda SAW, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan al jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Jalan ke sorga yang kita tuju. Makanya apapun kita tinggalkan. Nuntut ilmu ini, saya mau tanya kepada antum, ibadah atau bukan? Ibadah. Nuntut ilmu ibadah. Allah ciptakan kita untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat, surah 51. Ayat 56 sampai 58. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Tidak aku minta rezeki dari mereka. Dan aku tidak minta makan dari mereka. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Dan Allah itu maha kuat dan maha kokoh. Allah menyebutkan dalam ayat ini, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah kalau mentauhidkan Allah Ta'ala. Sekarang kita hidup ini untuk ibadah kepada Allah. Bukan berarti kalau kita ibadah kita tidak mencari nafkah. Wajib mencari nafkah. Itu harus selalu ingat tuh. Dan ini sering saya sampaikan. Mungkin sudah ratusan kali, mungkin ribuan kali. Kita wajib menuntut ilmu. Kita wajib ibadah. Kita juga wajib mencari nafkah. Wajib. Kita ini nggak boleh bergantung pada orang lain. Dan nggak boleh minta-minta pada orang lain. Hukumnya haram dalam Islam. Yang saya mau tekankan di sini, mencari nafkah wajib. Kita dagang, usaha, atau di antara antum ada yang jadi dosen, atau dia dokter, atau yang lain. Ini semua wajib. Nuntut ilmu wajib. Perhatikan, nuntut ilmu ini wajib. Maka semua yang tadi itu yang wajib harus mendukung ini. Mendukung apa? Menuntut ilmu yang merupakan jalan menuju surga. Jangan kita korbankan nuntut ilmu untuk dagang. Jangan kita korbankan nuntut ilmu untuk kerja. Jangan kita korbankan nuntut ilmu untuk praktek kalau dia dokter. Jangan kita korbankan nuntut ilmu ini untuk ngajar sebagai dosen. Atau untuk cari maisha yang lain. Semua maisha yang Allah berikan untuk mendukung ibadah kita kepada Allah. Makanya kita nggak bisa meninggalkan sholat wajib. Yang pertama dihisab dari kiamat. Semua pekerjaan kalau udah tiba waktu sholat tinggalkan semua pekerjaan. Dagang, kerja segala macam, ngajar,
jadi dosen, atau dia sebagai praktek dokter, tinggalkan semuanya untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita untuk ibadah. Untuk ingat itu. Karena banyak orang-orang meninggalkan itu. Dianggap ya seperti suatu hal yang mudah aja ditinggalkan. Gak boleh. Ini kita diciptakan Allah untuk ibadah. Bagaimana kita menekan ibadah kepada Allah Ta'ala? Kita hidup ini untuk ibadah kepada Allah, dan kita hidup untuk akhirat, bukan untuk dunia. Saya pikir cukup sampai di sini. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.